Ya, shalom saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Ya, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basir. Ya, sekalipun saudara hari-hari ini kita masih tetap beribadah di rumah, tapi saya percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan tetap menyertai hidup kita. Dimanapun saudara berada, percayalah Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita. Baik, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Kristus, yaitu Paskah. Saudara, saya percaya kematian Kristus itu bukanlah sekedar sesuatu yang biasa. Yesus mati dengan sebuah penderitaan yang begitu luar biasa. Kemarin hari Jumat kita sudah memperingati tentang kematian Kristus, Jumat Agung. Nah, dari situ kita banyak mendapatkan makna dan hikmah-hikmah dari penderitaan Kristus, bagaimana dia harus berdoa, bergumul ketika dia hendak disalibkan. Dia berdoa sampai berkali-kali berkata, "Bapa, ya kalau bisa jangan aku meminum cawan ini, tetapi biar kehendak-Mu yang jadi atasku." Kita tahu bersama untuk mengalami penyaliban itu ada sesuatu pergumulan dari Yesus yang begitu luar biasa. Dan kenapa saudara? Karena ini adalah sebuah proyek yang besar, proyek kerajaan sorga untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah, apa yang kita dapatkan dari kematian Kristus dan hari ini? Apa makna kebangkitan Kristus bagi kita? Sebab kenapa saudara? Dia bukan hanya Tuhan yang mati bagi kita, tetapi dia juga Tuhan yang bangkit bagi setiap kita. Nah, kita mau sama-sama belajar hari ini apa arti dari kebangkitan Kristus bagi kita. Mari segera kita buka bersama dalam Efesus pasal yang kedua. Ya, surat Efesus pasal yang kedua, ya, ayat yang pertama. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Sekalipun saudara hari ini sedang beribadah online di rumah, tetapi saya percaya itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk membaca Alkitab. Mari buka bersama Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah semua adalah kasih karunia. Ayat yang pertama berkata di sana begini, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka." Yang pertama, apa makna dari kematian Kristus bagi kita dan kebangkitannya bagi kita, saudara? Ayat yang pertama berkata, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu." Saudara, percayalah bahwa kita ini tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, kita ini hanyalah orang mati yang layak untuk menerima penghukuman yang kekal. Mautlah bagian kita. Karena di sini dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita sudah mewarisi dosa warisan dari Adam dan Hawa dalam hidup kita, sehingga Alkitab berkata kita ini sebenarnya mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kalau mau dihitung, coba kita introspeksi diri saudara, berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat sehingga itu menyakiti hati Tuhan. Ya, tetapi di sini dikatakan kita ini dahulu sudah mati, ya. Ayat 2 berkata begini, "Kamu hidup di dalamnya." Kenapa? Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kenapa kita disebut dulu seharusnya kita ini sudah mati karena pelanggaran dosa kita? Karena kita hidup di dalamnya, ya. Saya sering kali saudara memberikan penggambaran tuh begini saudara. Di dalam dunia ini ada dua kerajaan, yaitu kerajaan setan dan kerajaan Allah. Ketika pertama kali Lucifer dibuang, ya, dari sorga ke dunia ini, ke bumi ini, dia membangun kerajaan dan sistem pemerintahannya di bumi. Dan karena itu setiap manusia yang terlahir ke dunia ini harus langsung tunduk di bawah otoritas iblis. Karena itu Alkitab berkata kita semua sudah jatuh di dalam dosa, ya, dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua orang yang lahir di dalam dunia ini otomatis kita langsung tunduk dan takluk kepada kuasa si jahat. Ya, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya pada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang percaya kepada Kristus, kita ini dikatakan eklesia, yaitu kumpulan orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap masuk ke dalam terang yang ajaib. Ya, di sana dikatakan saudara, kenapa kita disebut mati karena pelanggaran dosa kita? Karena saudara, dulu sekalipun mungkin saudara Kristen, ya, tapi ketika engkau hidup mengikuti, ya, jalan dunia ini, dan karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, ya. Jadi ingat saudara baik-baik bahwa di dunia ini ada yang namanya penguasa kerajaan angkasa, yaitu apa? Iblis, yaitu setan, ya, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka.
Jadi saudara, kalau kita melihat ada orang-orang yang masih hidup dalam dosa, mereka memberontak dari Tuhan, mereka memberontak dari orang tua, ini orang-orang ini sedang dirasuki atau mereka ini sedang dikuasai oleh roh penguasa kerajaan angkasa. Itu yang tadi saya bilang, ketika iblis dibuang ke dunia, dia membangun kerajaannya dan sistem pemerintahannya. Ya, orang yang hidup di dalam dunia ini, yang takluk kepada hukum dunia, masih terus hidup di dalam dosa. Makanya kadang kita bilang, Bu, dia itu sudah pelayanan loh, tapi kok hidupnya masih dalam persinahan. Dia itu padahal sudah pelayanan loh, tapi kok seperti itu ya, Bu. Nah, orang-orang seperti ini dikatakan, kenapa kita dikatakan harus dimurkai? Karena kita hidup ya mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati ya penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh. Ya, perhatikan roh ya yang sedang bekerja di antara orang durhaka. Makanya orang-orang itu, saudara, kalau kita injili, saudara, kalau bukan Tuhan yang jamah, itu nggak bisa, saudara ya. Makanya kita perlu berdoa hari-hari ini buat orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita yang masih dikuasai oleh roh penguasa kerajaan angkasa ini. Ya. Ayat 3 berkata begini, sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami ini adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ya. Saudara, Rasul Paulus berkata, sebenarnya dulu kami, sebenarnya saya juga ya, sebenarnya dulu juga saya, saudara ya, semua juga kita terhitung di antara mereka ketika kami hidup ya. Nah, perhatikan, roh penguasa kerajaan angkasa itu sama dengan apa? Di sini Rasul Paulus memberikan penjelasan, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging ya, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat ya. Jadi saudara, orang-orang yang sampai hari ini masih hidup dipimpin oleh daging ya, yang masih hidup melakukan kehendak daging, masih bermain-main dengan daging ya, dia itu masih perlu dimurkai, kata firman Tuhan. Loh, sekalipun dia Kristen, iya, karena dia menuruti roh kerajaan angkasa. Di sini dikatakan, ya, Rasul Paulus bilang, kami juga dulu seperti itu, terhitung di dalamnya ya. Pada dasarnya kami ini adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saya juga dulu begitu. Saudara sudah mendengar kesaksian saya bagaimana Tuhan menjamah saya. Dulu saya boro-boro mikirin kebenaran, saudara. Saya suka memberontak terhadap orang tua. Saya suka melakukan yang jahat. Saya hidup menurut apa yang saya mau. Apa yang daging saya mau, itu yang saya lakukan. Tapi ketika Tuhan Yesus datang menjamah hidup saya, maka semuanya berubah 180 derajat. Saya kemudian berbalik, saya mengikuti jalan Tuhan. Saya meninggalkan semua apa yang ada di belakangku dan berlari. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan itu ada dalam hidup saya. Rasul Paulus, sebenarnya kita juga ini dulu orang-orang yang layak dimurkai. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Bu Debbie, ya enak banget ya ibu itu dekat sama Tuhan, bagaimana caranya? Saya bilang, saya juga dulu orang yang harus dimurkai. Saya juga dulu orang yang hidup di dalam yang takluk kepada hukum penguasa roh, penguasa kerajaan di angkasa. Saya juga dulu orang yang mengikuti keinginan daging. Tetapi ketika saya menerima Kristus, ya, saya menerima kuasa kebangkitannya. Ayat yang keempat di sana berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara, ya, apa syarat untuk kita bisa diselamatkan? Tidak ada syaratnya. Ya, kita perlu memohon kasih karunia Tuhan. Ya, supaya kita mendapatkan anugerah keselamatan itu. Tidak ada syaratnya. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Ya, ketika dulu saya dijamah Tuhan bukan ketika saya benar. Saya dalam keadaan terpuruk, berdosa, memberontak, bahkan saya berpikir untuk bunuh diri. Tapi Tuhan datang menjamah saya. Ya, disitulah anugerah Tuhan melimpah atas hidup saya. Ya, kenapa saudara? Itu juga bukan terjadi hanya seperti itu saja. Saya ingat dulu ketika saya juga belum kenal Yesus, saudara. Setiap kali ada masalah, setiap kali ada pergumulan, saya tuh selalu lari ke Tuhan. Walaupun saya nggak tahu itu Tuhan yang mana. Di buku harian selalu saya kalau curhat tuh saya bilang, Tuhan, hari ini aku gini. Tuhan, ya, dan ternyata
kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, Alkitab berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Bahkan iman sebiji sesawi saja itu diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi apa dasar supaya kita ini mengalami keselamatan, supaya kita dijamah oleh Tuhan? Ya hanya satu, kasih karunia ketika ada hati yang rindu untuk bisa dijamah oleh Tuhan. Hari-hari ini saya juga banyak menerima orang konseling, saudara, orang telepon, orang WA. Ibu, saya itu pengen, Bu, hidup saya dirubahkan. Tapi bagaimana caranya supaya saya bisa dimampukan? Saya cuma bilang hanya satu, memohon kepada anugerah dan kasih karunia Tuhan. Ketika kita datang memohon, maka Tuhan itu pasti Dia menyelamatkan kita, Dia mengampuni kita, bahkan Dia berikan kita anugerah keselamatan itu. Ayat yang ke 5 berkata, Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus kita telah dibangkitkan juga dan diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Yang berikutnya, saudara, apa yang kita dapat dari kebangkitan Kristus? Ada jaminan bagi setiap kita untuk hidup dan masuk di dalam kerajaan sorga. Amin. Saya percaya semua saudara pasti pengen masuk sorga. Siapa yang pengen masuk sorga? Saya pengen masuk sorga. Kita semua pengen masuk sorga. Di sini dikatakan, saudara, kita diberikan tempat, bersama-sama dengan Kristus, yaitu di sorga. Ini jaminan, ini satu kerinduan kita semua. Hari-hari ini dengan adanya virus corona ini, orang bertanya apa yang sedang terjadi, Ibu. Apakah antikris ada di depan mata? Saudara, bagian kita nggak usah pusing antikris mau datang atau tidak, kapan waktunya atau tidak. Bagian kita adalah mempertahankan hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Supaya apa? Kita ini kedapatan berkenan. Ayat yang berikutnya, saudara, supaya kita bisa masuk surga bersama dengan Tuhan. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Di sini dikatakan, saudara, supaya apa? Supaya Ia pada masa yang akan datang menunjukkan kepada kita kasih karunia-Nya, supaya kelak, saudara, kita itu tahu, ternyata benar Tuhan apa yang Dia janjikan itu dan amin. Dia berikan berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Apa yang kita lakukan supaya kita bisa menerima karya keselamatan? Memang tidak ada, karena kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik kita. Di sana dikatakan dengan jelas ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Memang Tuhan menyelamatkan kita itu bukan karena kita baik, tetapi kalau orang tidak punya iman kepada Tuhan, gak mungkin diselamatkan. Kenapa ada orang-orang yang Tuhan pilih, saudara? Saya beberapa waktu yang lalu menerima telepon dari seseorang. Dia bilang, Ibu, saya ini tadinya dari garis keras, saya bukan orang yang percaya pada Yesus, tapi saya itu pengen, Bu, membuktikan kepada orang-orang bahwa Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang benar, Lalu dia mencari, saudara. Dia bilang, lalu saya baca Alkitab. Saya pengen cari tahu, Tuhannya orang Kristen itu seperti apa. Saudara percaya nggak? Kenapa dia diselamatkan? Karena dia itu punya satu iman kecil banget awalnya, yang kepengen kenal siapa Tuhan. Dia mencoba membandingkan. Kenapa? Karena ada satu kerinduan dalam hatinya untuk sungguh-sungguh dia bisa mengenal siapa sih Tuhan yang benar itu. Nah, iman yang seperti ini yang diperhitungkan Tuhan. Kenapa orang-orang itu bisa dipilih? Kenapa orang-orang itu bisa diselamatkan? Bukan karena tidak ada dasar. Alkitab dengan jelas berkata di sini, kita diselamatkan oleh karena iman.
Orang-orang yang diselamatkan saudara, ya kalau kita lihat dari seberang itu kenapa? Mereka itu punya iman yang gigih untuk mencari Tuhan. Mereka punya iman yang gigih untuk mengenal Allah yang mereka sembah. Dan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kita ini diselamatkan ya karena kita itu punya satu kerinduan untuk mengenal siapa Tuhan itu. Mungkin karena kemarin walaupun jalannya salah, tapi ada kerinduan untuk mencari siapa Tuhan itu. Dan saya percaya sekalipun ada 5 agama, hanya ada satu Tuhan yang benar ya. Dan itulah tujuan hidup kita manusia, untuk mengenal siapa Tuhan yang benar itu. Amin saudara. Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan yang benar itu, kita diselamatkan. Makanya di sini ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, jadi ingat ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu iman. Apa itu iman? Usaha dari kita untuk mengenal siapa Tuhan, mencari siapa Tuhan. Saya ingat dulu saudara, bahkan ketika saya udah berniat membunuh diri, saya bilang, Tuhan, saya pengen tahu siapa Tuhan sebelum saya mati. Saya pengen kenal Tuhan itu siapa. Ya, walaupun dengan cara yang salah pada waktu itu, tapi ada setitik iman di hati saya yang pengen mengenal siapa Tuhan yang benar. Makanya Tuhan memilih saya mendapatkan kasih karunia untuk bisa dipilih dan diselamatkan. Ayat yang berikutnya ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu semua memang pemberian Tuhan, kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi saya ketika itu dipilih masih berdosa, bahkan sangat berdosa. Tapi Tuhan memberikan kasih karunia itu, saya diperhitungkan untuk bisa mendapatkan. Cuma satu modalnya, engkau punya hati yang rindu untuk mengenal siapa Tuhan. Makanya hari-hari ini orang datang bertanya kepada saya, Bu, bagaimana caranya supaya saya ini bisa diselamatkan, supaya hidup saya bisa diubahkan, supaya saya juga bisa hidup dalam kebenaran. Saya bilang cuma satu, milikilah hati yang rindu untuk mengenal siapa Tuhan yang benar. Lalu ketika kita sudah menerima karya kebangkitan Kristus, kita yang tadinya berdosa, kita akhirnya diselamatkan, kita dipilih, kita ini tidak ada usaha apa-apa. Yang terakhir untuk apa saudara? Yesus mati dan bangkit bagi kita. Ayat yang ke-10 berkata begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Semua manusia yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Agama apapun itu ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Tetapi ya, orang yang diciptakan dalam Kristus Yesus, ya, itu hanya mereka yang memilih untuk percaya kepada Kristus. Ayat ini berkata begini, ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, untuk apa Yesus mati dan bangkit bagi kita? Supaya kita menyadari bahwa kita ini ditebus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, mari kita tahu Tuhan, apalagi di waktu-waktu yang terakhir seperti ini. Saudara, melihat orang di sekeliling, rasanya kematian itu berada sangat dekat dengan hidup kita. Mendengar ada teman pendeta yang meninggal karena corona, mendengar ada saudara yang meninggal karena corona, ada teman yang meninggal karena corona. Kayaknya cuma secepat kilat begitu langsung dipanggil, meninggal. Kalau kita melihat semua keadaan seperti ini, tidak perlu takut, tapi mari kita introspeksi diri. Apakah selama ini saya sudah hidup untuk melakukan pekerjaan yang baik? Atau sebaliknya saudara, kita hidup tidak menjadi berkat. Dalam rumah tangga kita menjadi suami yang tidak menjadi berkat bagi istri dan anak-anak. Atau sebaliknya kita menjadi istri yang tidak menjadi berkat bagi suami dan anak-anak. Mari kita bertobat hari ini. Kenapa? Karena Yesus mati dan bangkit untuk saudara dan saya bukan tanpa tujuan. Yang pertama di sana dikatakan, Dia mau kita ini melakukan pekerjaan baik. Yang kedua di sana dikatakan, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya apa di sini, saudara? Tuhan itu punya rencana atas kehidupan setiap kita. Tuhan itu punya panggilan dan kehendak atas kehidupan setiap kita. Tuhan mau kita hidup di dalamnya, saudara, melakukan pekerjaan baik yang sudah direncanakan Allah jauh sebelumnya. Bagian kita hari ini berdoa supaya Tuhan memberitahukan jalannya, kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
dalamnya. Jangan sampai kita tidak hidup dalam rencana Tuhan dan semua pekerjaan yang baik yang Tuhan mau. Saudara, bukan soal kapan kita mati, bukan soal kapan kita dipanggil, bukan soal kena virus corona atau tidak, bukan soal kiamat atau tidak, tapi apakah hari ini kita yakin kita sudah hidup melakukan kehendak Tuhan? Apakah kita sudah yakin bahwa kita sudah hidup melakukan panggilan yang baik di dalam hidup kita? Kalau belum, mari kita bertobat. Pakailah waktu-waktu ini untuk introspeksi diri. Pakailah masa-masa berdiam di rumah ini untuk kita banyak koreksi diri. Dalam rumah tangga, suami istri bergandeng tangan bersehati dengan anak-anak, mencari kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Mari sama-sama kita mau merenungkan firman ini, dan biarlah kita mau sama-sama berdoa, meminta biar kehendak Tuhan yang terbaik selalu terjadi atas hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini kami boleh merayakan Paskah kebangkitan Kristus. Kami tahu ada kuasa dalam kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau mau Bapa supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Engkau mau Tuhan supaya kami melakukan pekerjaan baik yang sudah disediakan Allah jauh sebelumnya. Engkau mau kami hidup di dalamnya. Berikan kami kemampuan untuk terus melakukan kehendak Tuhan, mengerti rencana dan kehendak-Mu, dan melakukan yang terbaik Bapa, supaya ketika waktu-waktu kami tiba, Engkau panggil kami kembali ke rumah-Mu, kami kedapatan siap dan tidak bercacat celah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.